Shalom, berjumpa kembali dengan channel Klavo Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan di hari ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, di hari ini dalam channel Klavo Sukacita kami hendak membaca kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu Kudus, agar firman-Mu tersingkap bagi kami, dan dalam penyingkapan akan firman-Mu, kami mengerti dan memahami segala rencana Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini bagi kami, secara khusus melalui nafas hidup yang Tuhan karuniakan. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terbaca dari kitab Mika pasal 7, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, pengharapan baru bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepada aku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang menjadi nats perenungan kita di hari ini, di hari Minggu, tanggal 17 Desember tahun 2023 adalah pada ayatnya yang ke-8 bagian B. Saya akan membacanya bagi kita. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Dan tema kita adalah Tuhan menjadi terangku. Pemirsa channel Klavo Sukacita, Nabi Mika bernubuat di kerajaan Israel, dan dalam nubuatannya ia mencela kehidupan Israel oleh karena ketidakadilan yang dilakukan, dan juga oleh karena tindakan-tindakan korupsi yang bukan dilakukan oleh orang-orang biasa, tetapi justru dilakukan oleh orang-orang pemimpin-pemimpin dan juga bahkan pemuka-pemuka agama. Hal ini yang kemudian disampaikan oleh Mika dengan menyampaikan agar bangsa ini bertobat, yang dimulai dari para pemimpinnya. Dengan demikian, ketika bangsa ini bertobat dimulai dari para pemimpin, maka kalau atas baik, di bawah pun akan terikut menjadi baik. Sebab kalau kepala air sudah kabur, maka pasti turun ke bawah semuanya menjadi kabur. Oleh sebab itu, Mika menyampaikan kepada para pemimpin bangsa, pemimpin umat, supaya mereka harus bertobat, mereka harus berbalik dari kehidupan yang lama kepada hal yang baru. Yang baru itu adalah hal yang benar di mata Tuhan, supaya umat ini jangan sampai dihukum oleh karena perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan bacaan kita di saat ini adalah merupakan ungkapan pengharapan dalam nubuatan Nabi Mika melalui apa yang dia sampaikan yang akan terjadi terhadap Israel. Jadi sekalipun Allah telah menghukum bangsa ini, atau sekalipun Allah menyampaikan kepada bangsa Israel seruan supaya mereka hidup dan berbalik dari segala kehidupan mereka yang tidak benar menuju kepada yang benar, dan kalau Allah sudah menyampaikan penghukuman itu kepada mereka, dan kalau mereka juga mengikuti apa yang diperintahkan Allah melalui Nabi Mika ini, maka akan ada pengharapan baru bagi keadaan Israel. Akan ada harapan baru bagi manusia yang mau hidup dibentuk oleh Tuhan. Tuhan akan menjadi terang, Tuhan akan menyinari kehidupan setiap orang yang mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan menjadi penolong yang akan terus mengarahkan langkahnya kepada kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi itu harus dimulai dari kehidupan kita yang bersungguh-sungguh mau hidup menurut kehendak Tuhan, atau mau membaharui diri supaya menjadi orang-orang yang berkenan di hadapannya. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, kita sedang berada
di masa-masa penantian kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Penantian kita bukan saja dengan dipersiapkan dengan secara lahiriah saja. Artinya bahwa kita hanya menyiapkan rumah, menyiapkan pohon terang, menyiapkan lampu-lampu Natal, menyiapkan kue-kue yang harus beragam di atas meja, supaya ketika pada perayaan Natal nanti orang datang dan bisa menikmati segala sesuatunya. Bukan cuma itu saja yang harus kita persiapkan, tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita membuka kehidupan kita di hadapan Tuhan, kita melihat apakah selama ini kita sudah hidup benar-benar seturut dengan apa yang Dia kehendaki. Apakah selama ini kita sudah berjalan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan. Apakah selama ini kehidupan kita yang kita lakukan semuanya itu berdasarkan kehendak Tuhan, ataukah berdasarkan keinginan kita. Sang pemberi damai sejahtera itu, sukacita dan damai sejahtera itu dapatkah kita rasakan dalam kehidupan kita? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Oleh sebab itu, ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk merenung kehidupan kita, membangun hubungan yang baik dengan Allah. Dengan demikian, di masa Minggu Advent ini kita kembali membenahi kehidupan kita. Apakah hubungan kita dengan Allah sudah baik atau belum? Jika hubungan kita dengan Allah sudah baik, maka itu akan berdampak dalam hubungan kita dengan sesama. Kita akan bisa membangun sebuah hidup dengan sesama, baik dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan saudara bersaudara kita, dengan rekan-rekan sepelayanan kita, rekan-rekan sekerja kita, bahkan teman-teman di sekolah, dengan sebuah sikap hidup yang benar-benar penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, dan bahkan kemuliaan Allah itu juga akan nampak dalam kehidupan kita jika hubungan kita dengan Allah itu telah mengalami pembaharuan. Tetapi kalau hubungan kita dengan Allah tidak mengalami pembaharuan, maka sepanjang kita menjalani hari-hari hidup kita dalam interaksi kita dengan sesama, pikiran kita yang banyak kita gunakan, apakah ini baik atau tidak, menguntungkan atau tidak, apakah ini bisa membuat saya menjadi lebih baik dalam kehidupan saya, apakah orang-orang ini ketika diajak bekerja sama atau ketika saya bergaul dengan mereka bisa untuk membuat saya menjadi menguntungkan saya dan sebagainya. Itu akan menjadi sesuatu yang kita pikirkan kembali. Tetapi kalau hubungan kita dengan Allah telah terbaharui, maka siapa yang datang kepada kita itu bukan sesuatu yang secara acak Tuhan berikan. Mereka ada di sekeliling kita, tetapi bahwa mereka hadir di sekeliling kita, mereka ada dan menjadi bagian dalam hidup kita, supaya kita bisa mencerminkan atau menampakkan kemuliaan Allah dan menghadirkan damai sejahtera itu bagi setiap orang, sehingga semua orang mengalami sukacita ketika mereka bersama-sama dengan kita, atau mereka berjumpa dengan kita, atau mereka berinteraksi dengan kita. Itu akan kita alami dalam kehidupan kita ketika hubungan kita dengan Allah itu mengalami sebuah pembaharuan. Dan itu dimulai dari saat ini. Mari kita membangun kehidupan yang baik, yang berkenan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Membuka hati kita di hadapan Tuhan, suka untuk mendengarkan firman Tuhan, mau dikoreksi melalui firman Tuhan, dan melakukan tepat seperti yang difirmankan oleh Tuhan, maka kita akan tahu apa yang Tuhan kehendaki harus kita jalani dalam hidup kita ini, sehingga sukacita kita ketika mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus bukan itu baru saat ini saja, tetapi itu akan terus menerus, sebab kita percaya bahwa Kristus sudah datang dalam hidup kita dan Dia sudah membaharui hidup kita, sehingga itu terus akan menjadi gaya hidup kita terus menerus sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kebenaran firman di hari ini, dan di minggu Advent ini kami tetap terus membaharui kehidupan kami, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Dan dalam perayaan Natal yang nanti akan kami jelang, maka kehidupan kami terus dipenuhi dengan kemuliaan Allah, dan damai sejahtera itu menjadi bagian dalam kehidupan bersama dengan setiap orang yang berada di sekeliling kami. Ini doa dan ungkapan syukur kami, permohonan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami di hari ini ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Kristus kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan berkati.